Halo, selamat pagi. Kita kembali dalam ibadah sekolah minggu. Semua sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, Tante undang kalian mempersiapkan hati kita, mau memasuki ibadah sekolah minggu, kita mau bersaat teduh, kita mohon pimpinan Tuhan, dan kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya undang semua bangkit berdiri, mari kita masuk di dalam saat teduh. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau oleh karena perbuatan-Mu kepada kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu menaikkan pujian kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami sebagai ucapan syukur kami sebagai anak-anak yang sudah ditebus dengan darah-Mu. Kami menaikkan pujian kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan menolong guru-guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Engkau juga menolong setiap kami yang beribadah agar kami mengikuti ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan terlebih dengan rasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur ya, sudah merayakan Paskah yang mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang berharga. Sehingga kita ditebus dan menjadi milik Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Yuk, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, sekarang ku milik Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Haleluya. Masih bisa bangkit berdiri? Boleh ya, sekali lagi kita tetap bangkit berdiri.
ketika Tuhan Yesus sudah menjadikan kita miliknya, maka sudah seharusnya kita melayani Dia. Siapa aja yang melayani Tuhan Yesus? Ya kita semua yang sudah percaya dan ditebus oleh darah Yesus. Dari anak-anak sampai dengan kakek, nenek. Kali ingat ada satu lagu yang mengatakan kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om, ya, dan kita semua perlu melayani Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Yuk, kita naikkan dengan sukacita. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu harus menjaga tangan, mata, kaki, dan mulut kita. Kita akan naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu, ya. Nanti kamu pakai tangan, kemudian hati-hati kita gunakan mata, kita kedipkan mata kita, hati-hati gunakan kaki, kita akan hentakkan kaki kita, dan ketika kita gunakan mulut, ya, kita akan katakan amin. Ya, kita akan naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya, ya. Tante lupa kalian belum duduk ya? Ya, silakan duduk ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa mengubahkan hati dan hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian, aku berubah, sungguh ku berubah. Oleh karena firman-lah kita boleh diubahkan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hati
Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau Tuhan memimpin kami dalam puji-pujian kami. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami bisa membuka hati kami untuk firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Terlebih Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami punya kemauan dan tekad untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai tante yang akan menyampaikan firman-Mu agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh berubah melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 25 April. Tante ingat tanggal 22 Maret tahun lalu itu tante pertama kali membawa firman Tuhan dan anak-anak mengikuti ibadah secara online pertama kali. Jadi tanpa terasa kita sudah ibadah online selama 1 tahun. Selama 1 tahun kita tidak bertemu di gereja, kita bertemu secara online. Tetapi bersyukur sama Tuhan, kita masih tetap bisa belajar firman Tuhan. Kita masih diberi kesehatan,
Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan. Nah, Tante punya gambar. Kalian perhatikan dulu gambar apa ini. Kira-kira gambar siapa ini ya? Coba pikirkan. Betul, ini adalah gambar tentang Adam dan Hawa. Tetapi Tante nggak akan membawa firman Tuhan tentang Adam dan Hawa. Tante tanya lagi, apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa? Oh, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Betul, apalagi perintah selanjutnya? Oh, pelihara taman. Iya. Ada lagi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah beranak cucu, penuhi bumi. Beranak cucu, penuhi bumi. Artinya menyebar. Kalian harus menyebar ke seluruh bumi. Nah, dari Alkitab kita kemudian tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Minggu kemarin Tante Melani pun membahas ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, anak-anak mereka pun adalah anak-anak yang menjadi orang berdosa. Di dunia saat itu dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Alkitab mencatat kecenderungan mereka adalah berbuat dosa, berbuat kejahatan. Dosa bertambah-tambah di bumi ini. Akhirnya Allah mengambil keputusan untuk menghukum dosa dengan air bah. Ada berapa orang yang selamat? Betul sekali, 8 orang yang selamat. Setelah 8 orang ini keluar dari bahtera, kembali Allah mengulang perintah kepada Nabi Nuh. Apa perintahnya? Beranak cucu, penuhi bumi, menyebar ke seluruh bumi. Itu perintah Tuhan. Apa yang terjadi kepada 8 orang ini setelah mereka keluar dari dalam bahtera? Tante tanya, ketika mereka keluar dari dalam bahtera, mereka 8 orang yang diselamatkan ini, apakah mereka orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Iya, mereka adalah orang berdosa. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa. Sebagai orang yang berdosa, kecenderungan mereka, inginnya mereka, maunya mereka adalah selalu berbuat dosa, berbuat kejahatan. Apa buktinya? Buktinya kalau kita baca di Alkitab, Allah mengatakan kepada keturunan Nabi Nuh untuk mereka beranak cucu, bertambah banyak, kemudian menyebar ke seluruh bumi. Tetapi Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat mereka mengatakan kita jangan tersebar ke seluruh bumi. Kan enak tinggal di satu tempat, tiap hari ketemu teman saya, apalagi kita ngobrol pakai bahasa yang sama, enak kan? Daripada kita menyebar ke seluruh bumi, gak enak. Udah.
kita nggak usah taat kepada perintah Allah. Kita diam aja di sini. Tinggal bersama-sama. Mereka tidak menaati perintah Allah. Manusia berdosa, kecenderungannya, sukanya itu berbuat dosa, melawan Allah. Karena itu Allah mengatakan lebih baik berpisah, terpencar. Tapi mereka tidak mau. Setiap hari mereka ketemu temannya. Setiap hari mereka ngobrol. Mungkin juga mereka berdiskusi. Dan mungkin juga mereka mendiskusikan hal-hal yang berdosa, hal-hal kenakalan. Anak-anak ketika bertemu dengan temannya, mereka ngobrol, mereka mungkin merancangkan berbuat kenakalan-kenakalan. Allah mengatakan tidak baik. Bahkan Alkitab mengatakan, mencatat, mereka mendiskusikan untuk membuat suatu menara yang tinggi sekali. Dan yang kita kenal namanya adalah Menara Babel. Membuat menara yang tinggi itu enggak masalah. Tetapi Alkitab mencatat mereka membuat menara yang tinggi itu maksud tujuannya untuk melawan Tuhan, yaitu agar mereka tidak tersebar ke seluruh dunia. Dan agar mereka menjadi terkenal. Agar mereka dipuji, mereka lupa tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan dunia beserta isinya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepujian diri sendiri. Tiap hari mereka berunding, menaranya bentuknya harus bagaimana. Ukuran menaranya berapa luasnya, berapa tingginya. Tiap hari mereka mendiskusikan itu. Kemudian mereka mulai membangun Menara Babel itu. Pondasinya, dasarnya, bawahnya udah mulai dibangun. Alkitab mencatat Allah di surga melihat ke bawah. Mata Tuhan melihat. Dan ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh mereka, Allah mengatakan, bagus sekali kalian ya, diberikan satu bahasa yang sama, tapi kalian pakai bahasa itu untuk melakukan kejahatan. Tiap hari kalian merundingkan hal yang jahat. Allah mengatakan tidak baik. Allah mengatakan kalau ini dibiarkan terus, dampaknya akan sangat tidak baik. Mereka orang berdosa berkumpul dengan bahasa yang sama. Tiap hari mereka bertemu, berteman. Dan tiap hari mereka merencanakan juga hal-hal yang jahat yang melawan Tuhan. Allah tidak suka dengan dosa. Dan Allah menghukum dosa. Tetapi Allah sudah berjanji tidak akan ada air bah lagi. Karena itu Allah menghukum dosa tidak dengan air bah lagi. Tetapi suatu hari ketika mereka berunding, hari itu mereka berundingnya sangat-sangat gagal. Satu orang berbicara, yang lain gak mengerti.
Satu orang lagi memberikan pendapat, yang lain bingung. Ngomong apa sih ini kok gak dimengerti? Perundingan mereka akhirnya gagal. Pembuatan menara Babel pun gagal. Allah mengacaukan bahasa mereka. Yang tadinya hanya satu bahasa mereka saling mengerti, Allah kacaukan. Jadi bermacam-macam bahasa. Akhirnya mereka di dalam kekesalan, di dalam kemarahan, karena mereka berbicara tetapi tidak dimengerti. Akhirnya mereka kumpul dengan bahasa yang bisa dimengerti. Dan mereka pergi ke tempat-tempat. Ada yang mungkin jadi bangsa Indonesia, ada yang jadi bangsa Amerika, ada yang jadi bahasa Inggris, ada yang kumpul lagi tinggal di benua Afrika. Mereka tersebar. Bermacam-macam bahasa dan mereka akhirnya tersebar. Tante tanya, ketika bahasa mereka dikacaukan jadi bermacam-macam bahasa dan mereka tersebar ke seluruh dunia, apakah Allah jahat? Apakah Allah jahat? Gimana ya tante? Tadinya kan satu bahasa, enak tuh satu bahasa kan, hanya belajar satu bahasa. Tetapi sejak ada bermacam-macam bahasa, saya di sekolah tante harus belajar bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Susah teuing tuh bahasa Sunda. Tambah bahasa Inggris. Aduh, harus menghafal regular, irregular verb. Mandarin lagi tante, aduh itu sengtiaunya susah sekali. Belum tulisannya, goresan ke satu, goresan kedua, aduh. Satu pertanyaan, apakah Allah jahat? Apakah Allah melakukan perbuatan yang jahat? Tidak. Alkitab mengatakan apa yang dilakukan oleh Allah itu selalu baik. Tante, saya kan capek belajar bahasa. Kok Allah baik? Itu pikiran kalian yang gak mau belajar. Itu pikiran tante juga, lagi tante kecil, lagi tante sekolah. Duh, ini gara-gara menara Babel ya, bahasa dikacaukan. Itu pikiran kita yang malas gak mau belajar. Pikiran Allah baik. Apa baiknya? Tadi tante tanya kan di awal, ketika 8 orang selamat keluar dari Batara, apakah mereka orang berdosa atau tidak? Kalian mengatakan mereka orang berdosa. 8 orang kumpul, orang berdosa. Dan mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Mereka lahir lagi anak-anak, mereka adalah yang berdosa. Bayangkan kalau mereka satu bahasa. Bayangkan kalau mereka tinggal di satu tempat. Orang berdosa, semuanya di situ dengan satu bahasa. Misal ya, tante kasih satu ilustrasi. Ini kan udah mulai mulai dibicarakan. Apakah nanti setelah kenaikan kelas tahun ajaran baru, anak-anak boleh kembali datang ke sekolah, belajar di sekolah? Bayangkan, saat kamu kembali ke sekolah di tahun ajaran baru, kamu masuk kelas baru, begitu kamu masuk, kamu lihat
teman satu kelas saya ini kok pada nakal ya? Aduh, yang itu, di kelas gak bisa diem. Yang ini suka gangguin saya. Yang ini ejekin saya. Aduh, bayangkan kalau di kelas itu 20 anak dan menurut kalian itu anak-anaknya itu anak-anak nakal semua. Gimana? Apa nyaman kalian di kelas itu? Itu baru kelas loh, 20 orang. Bayangkan orang pada zaman Menara Babel tuh. Berapa banyak orang? Pasti lebih dari 20. Dan kumpul. Dan mereka adalah orang-orang berdosa. Kecenderungannya adalah berbuat dosa. Kumpul dengan satu bahasa. Betapa mengerikan itu dunia. Karena itu Allah mengatakan tidak baik berpisah. Dengan berpisah, dengan tersebar ke seluruh dunia, mau gak mau, perbuatan dosa agak terkendali, agak susah. Kenapa? Karena sekarang berjauhan. Betul ya? Agak susah. Kenapa Tante bilang agak susah? Karena kita hidup di dunia modern sekarang, meskipun berjauhan, tapi tetap kita bisa video call, kita bisa ngobrol. Nah, karena itu Tuhan lebih pintar daripada manusia. Ya, oke, jarak kamu boleh tersebar. Bahasa pun Tuhan bikin bahasa beraneka ragam. Udah tempatnya semakin jauh, sekarang bahasanya pun banyak. Sulit untuk berkomunikasi. Jangankan jauh-jauh ya. Kita yang di Bandung nih. Wah, kadang sulit berkomunikasi ya. Teman saya orang Jawa. Kalau dia ngomong bahasa Jawa, saya nggak mengerti. Teman saya orang Sunda, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Kalau dia ngomong bahasa Sunda, saya nggak mengerti. Meskipun bisa video call, tapi bahasa tetap terkendala. Apa yang dilakukan oleh Allah selalu baik. Dengan beraneka ragam bahasa, dengan tersebar ke seluruh dunia, perbuatan kejahatan lebih dapat dikendalikan. Bukankah itu kebaikan Allah? Nah, sekarang Tante, saya bagaimana dong? Tinggal di kota Bandung. Saya harus menyebar kemana ya? Kalian gak usah menyebar. Tetaplah tinggal di kota Bandung. Kecuali nanti kalau kalian udah besar dan kalian ingin mungkin sekolah di luar kota, boleh. Bahkan ada yang, saya mau sekolah di luar negeri, boleh. Kalau sekarang tetaplah tinggal di kota Bandung. Tapi Tante kan tadi bilanginnya menyebar. Ingat, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita masih bisa berbuat dosa. Masih ya, bukannya sukanya berbuat dosa, enggak. Siapa yang di dalam Yesus, dia ciptaan baru. Kita bukan suka berbuat dosa, tapi kita bisa berbuat dosa. Nah, gimana dong Tante hidup saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi saya masih bisa berbuat dosa? Gimana dong? Begini, ketika kalian bermain dengan teman kalian, kemudian kalian pulang ke rumah, kalau mama kamu atau papa kamu mengatakan ini kepada kalian, kok mama heran ya, sejak kamu punya teman baru itu tuh, kok
Kok kamu jadi lebih seneng main daripada belajar? Kok kayaknya jadi makin bandel? Kok jadi sering melawan papa mama? Kalau itu terjadi, berarti kalian harus pisah dari teman kalian ini. Jangan main bersama teman kalian. Kalau teman kalian pegang handphone, waktunya ibadah, justru mengajak kalian untuk main games dulu. Kemudian setelah main games capek dan tidur, jadi nggak ibadah. Lebih baik teman kalian itu jangan kalian ajak main. Kenapa? Karena akan membawa kalian untuk kalian tidak mengasihi Tuhan. Ya, ketika kalian berteman, cek coba teman saya ini. Sehingga kalian tidak berteman dengan teman yang salah, yang membawa kalian menjadi tidak mengasihi Tuhan. Yang membawa kalian menjadi nakal, yang membawa kalian menjadi lebih mementingkan bermain daripada belajar. Alkitab memberikan kepada kita nasihat. Kita buka di kitab 3 Yohanes. 3 Yohanes, bukan Yohanes 3. 3 Yohanes itu ada di paling belakang, di belakang. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus ke belakang ada 3 Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Tante bacakan, kalian juga baca di rumah ya. Karena kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan. Mari kita baca. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Peristiwa Menara Babel dicatat di Alkitab agar kita mengerti Allah itu baik. Allah tidak mau manusia berdosa berkumpul bersama-sama terus merencanakan kejahatan. Allah sebarkan manusia berdosa. Dan Allah kacaukan bahasanya. Allah baik agar dosa kejahatan di bumi ini terkendali. Ketika kalian bermain bersama dengan teman kalian, perhatikan, saya memilih teman yang bagaimana. Agar kita tidak menjadi anak-anak yang dibawa oleh teman untuk melakukan kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan. Tetapi kita memilih teman yang membawa kita, yang mengingatkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Ayat hafalannya dihafalkan. Nanti buat rekamannya, nanti kirimkan. Ya. Berbuatlah terus hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Engkau sungguh baik. Melalui peristiwa Menara Babel,
Kami melihat kebaikan Tuhan melindungi anak-anak Tuhan di dunia yang jahat. Dengan tersebarnya manusia ke seluruh dunia, itu perlindungan Tuhan agar kejahatan tidak semakin jahat di dunia ini. Ketika kami hidup di dunia ini, kami pun harus menjaga dengan siapa kami berteman. Kami pun harus memilih teman. Ajar kami Tuhan, ajar anak-anak-Mu ini sedari kecil untuk mereka memilih teman yang baik. Bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan, orang tua yang selalu mengingatkan ketika kami memilih teman yang salah. Bersyukur juga untuk guru. Ketika di sekolah, kadang-kadang guru memindahkan tempat duduk kami. Karena guru ingin kami tidak menjadi anak yang terbawa nakal. Tapi guru-guru pun yang Tuhan kirim untuk menolong kami, menginginkan untuk kami terus bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan. Setelah Tuhan menebus kami, Tuhan jagai kami. Tolong Tuhan, kami belajar lebih taat kepada pimpinan Tuhan, melalui orang tua yang Tuhan berikan, melalui guru-guru yang Tuhan berikan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong berikan kepada kami, tolong berikan juga kepada anak-anak ketaatan hati untuk mendengar setiap didikan yang diberikan pada masa anak-anak ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tolong kami juga Tuhan, tetap menjaga kesehatan kami, tetap menaati peraturan, sehingga suatu saat kami punya pengharapan dapat berkumpul, bertemu kembali di gereja, mengikuti sekolah minggu, saling bertemu dengan teman-teman, bertemu juga dengan guru-guru. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami doakan juga untuk bangsa serta negara. Bersyukur Tuhan jagai bangsa serta negara kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Oke, tentu ulangi tugasnya ya. Ayat hafalannya tadi 3 Yohanes 1 ayat 11. Oke, dihafalkan, dibikin videonya. Dan ingat, jangan salah pilih teman ya. Oke, sampai bertemu lain waktu. Tuhan memberkati. Dadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah mengacaukan bahasa-bahasa di dunia. Ya, kita bersyukur kalau Allah masih menunjukkan kebaikannya kepada kita supaya mereka terpencar sehingga kejahatan tidak berkumpul pada satu tempat, ya. Dan jangan lupa untuk terus tetap membaca Alkitab, ya. Berikut adalah pembacaan Alkitab selama 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, kita akan belajar lagu, ya. Lagu ini mengatakan berjudul Waktu Paling Indah. Mari kita belajar bersama-sama lagu ini. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku.
Ya, setelah beribadah, jangan lupa kita memberi persembahan kepada Tuhan ya. Kalian bisa mengumpulkan uang persembahan kalian di satu tempat ya. Nanti kalian bisa memberikannya kepada orang tua kalian kalau orang tua kalian ibadah ke gereja, supaya nanti dimasukkan ke dalam peti persembahan. Jangan lupa diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Jikalau orang tua kalian tidak pergi ke gereja, mereka beribadah online juga seperti kalian boleh mengumpulkan di satu tempat dan kalian boleh bawa nanti saat kita bisa bertemu kembali dalam ibadah seperti biasanya ya. Dan tetap jangan lupa untuk terus tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa agar pandemi ini dapat berlalu dan segera divaksin dan kita bisa beribadah normal kembali. Kita bisa sekolah kembali dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain kembali. Terus doakan pendeta kita, doakan guru-guru sekolah minggu kalian, dan doakan orang tua kalian biar di masa sekarang ini, di dalam tengah pandemi ini kita boleh terus tetap kuat, kita boleh di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.